kama qasam tidak tauhid ba'asyada maqalidin haqi. Amma ba'd. Hadratul Mukarramin yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, wabil khusus kepada seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Al-Islah dan Yayasan Al-Islah. Yang kami hormati dan muliakan seluruh jamaah Masjid Al-Islah yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan, memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita semua. Dan begitu banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang beriman, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, dan dalam kondisi apapun, wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya setiap yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, pada hakikatnya adalah untuk kebaikan kita semua. Maka sudah wajib bagi kita juga senantiasa berhusnudzon, berprasangka baik dengan semua ketetapan ataupun takdir-takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa mengingatkan kepada kita, menasihati kita, mengarahkan kita siang dan malam. Dia senantiasa memikirkan umatnya supaya umatnya ini selamat, bukan hanya di dunia yang sementara, akan tetapi juga nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kekal abadan abada selama-lamanya. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah pertemukan kita kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersilaturahim setelah kita sama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kekuatan kepada kita untuk memperpanjang i'tikaf kita di Masjid Al-Islah ini, untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita semua, yaitu li thalabul ilmi, terutama ilmu yang akan kita bahas, yaitu berkaitan tentang ilmu tauhid, atau ilmu berkaitan tentang keimanan, atau ilmu berkaitan tentang keyakinan kita. Karena ilmu tauhid ini adalah ilmu usul, pondasi, ilmu yang paling utama yang wajib kita pelajari di dalam kehidupan kita. Sebelum kita memahami perkara-perkara yang lain, maka wajib bagi setiap orang beriman, wajib bagi setiap orang mukallaf mengenal siapa Tuhannya. Nah, ilmu bagaimana kita mengenal Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang disebut dengan ilmu tauhid atau ilmu tentang keimanan. Sebagaimana kita punya rumah, maka kedudukan daripada ilmu tauhid atau ilmu iman ini adalah pondasinya, ya. Kekuatan suatu rumah, kokohnya suatu rumah atau bangunan, ketika dia menahan gempa, ketika dia menahan beban angin, ketika dia menahan bebannya sendiri, ini tergantung kepada kekuatan daripada pondasinya.
Kalau seandainya pondasinya kuat, pondasinya kokoh, maka ketika dia terkena bencana atau musibah gempa, katakan masih dalam ukuran standar, maka bangunan tersebut pasti akan kuat, tidak akan roboh. Begitu pula ketika dia menahan angin atau beban sendiri, maka insya Allah bangunan atau rumah tersebut tidak akan hancur ataupun tidak akan roboh. Kenapa? Karena pondasinya kuat. Maka begitu pula manusia, kalau seandainya di awal kehidupannya atau masih kecilnya ditanamkan tentang akidah, tentang ilmu tauhid, tentang keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanamkan tentang keyakinan yang kuat, orang tuanya mengenalkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada nabinya yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum dikenalkan dengan perkara-perkara dunia yang lainnya, sehingga tertanam akidah yang kuat, pondasi yang kuat, iman yang kuat. Maka ketika dia nanti dewasa kelak menghadapi berbagai macam ujian kehidupan, ya, maka dia tidak akan goncang hidupnya, tidak akan stres, tidak akan depresi, tidak akan pusing. Benar gak Pak? Kenapa hari ini orang banyak yang stres? Kenapa orang hari ini banyak yang depresi? Pasti karena dia punya masalah di dalam kehidupannya, benar? Ya. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini adalah sebagai darul imtihan, tempatnya ujian, tempatnya masalah. Ini dunia. Dunia itu bukan tempat untuk bersenang-senang. Sebab orang beriman bersenang-senangnya nanti di surga. Itu tempat bersenang-senangnya kita. Tidak ada kewajiban kita untuk sholat, zakat, puasa. Nggak ada. Nggak ada kita istilahnya menahan diri daripada syariat-syariat Allah. Di surga nanti kita bebas, mau ngapain juga bebas. Bisa. Itulah tempat kita bersenang-senang. Dan dunia ini juga bukan tempat untuk santai-santai, tempat kita untuk istirahat, bukan. Tempat istirahatnya orang beriman, tempat santainya orang beriman nanti di mana? Di alam kubur. Ketika kita mati dalam keadaan husnul khotimah, Allah tempatkan kita di mana? Di riyadin min riyadil jannah, yaitu di taman-taman surga. Di sanalah Allah tampakkan nanti baru apa? Kenikmatan surga, gambaran kenikmatan surga nanti akan ditampakkan di alam kubur. Maka disebut taman-taman surga. Di sana kita bisa merasakan nikmatnya alam barzah atau alam kubur, laksana taman-taman surga sambil menunggu hari kiamat. Tuh, kita tempat istirahat di sana santai, sudah nggak wajib sholat lagi, nggak wajib puasa lagi, nggak wajib kita zakat, sedekah nggak. Maka Allah menjadikan dunia ini sebagai darul imtihan, tempatnya masalah, tempatnya ujian, Pak. Ya, orang Islam, orang beriman diuji dengan kekurangan harta, dengan sakit, ya, minal khauf wal ju', rasa takut, kelaparan, wal anfus, ujian diri, wa thamarat, buah-buahan, ya, goncang, itu tandanya apa? Lemah iman. Kalau bangunan itu digempa, apa kena, katakan istilahnya beban gempa, goncang, berarti yang lemah pondasinya. Dihajar dengan angin puting beliung, bangunan tersebut ambruk, berarti pondasinya lemah. Tuh, begitu pula orang beriman, dihantam dengan berbagai macam ujian-ujian dunia, goncang, nah, tandanya imannya lemah. Maka kita pelajari hari ini, ya, tentang ilmu tauhid,
Makanya perkara yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, pertama yang harus kita tanamkan apa? Ilmu tauhid, mengenal siapa Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Kenalkan itu dari kecil. Ya, dari kecil, Pak. Sehingga ketika dewasa tertanam, ketika dia mandiri, maka dia akan kuat menghadapi ujian-ujian dunia. Masya Allah, ya Pak ya. Maka insya Allah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab apa namanya, Tuhfatul Murid atau Jauharut Tauhid, Tuhfatul Murid, dan juga kita sedikit bahas dari kitab Tijan Daruri berkaitan tentang ilmu tauhid, dan kita sudah masuk kepada bab yang kedua, yaitu al-ilahiyat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang kedua, yaitu al-qidam. Ya. Sifat yang pertama yaitu sifat wujud. Maka pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan bahas tentang sifat baqa. Kalau di dalam nazamnya, di dalam kitab Jauharut Tauhid, ada di dalam nazam yang ke-23. Ya. Yuk sedikit kita nazamkan. Fawajibun lahul wujudu wal qidam, kadza baqa'un la yushabu bil adam, wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hadzal qidamu, qiyamuhu binafsi wahdaniya munazzahan awsafuhu saniyah an didhi aw shibhi syarikin mutlaq wa walidin kadzal walad wal asdiqa. Nazam yang ke-23, fawajibun, maka wajib, lahu bagi Allah Subhanahu wa taala, al-wujudu, yang pertama memiliki sifat wajib bagi Allah yaitu wujud. Wal qidamu, wajib bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang kedua yaitu qidam. Wujud artinya ada. Qidam artinya tidak ada awalan. Wujud adanya Allah Subhanahu wa taala tidak diawali dengan ketiadaan, itu qidam. Kadza baqaun, begitu pula Allah wajib memiliki sifat baqa, yaitu kekal. La yushabu bil adam, yang tidak dicampuri dengan ketiadaan. Masya Allah. Ya. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas berkaitan tentang sifat qidam. Qidam biasanya dipahami atau diartikan tentang terdahulu. Awas ini ya, jangan sampai salah di memahami sifat qidam ini. Mengartikan terdahulu, jangan. Kalimat yang tepatnya apa itu qidam? Qidam itu tidak memiliki awalan, ya. Annahu ta'ala la awwala lahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki permulaan. Adanya Allah Subhanahu wa taala, wujudnya tidak diawali dengan ketiadaan. Nah, itu tuh. Yes, namanya sifat qidam. Sebab kalau kita mengartikannya terdahulu, ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ini memiliki permulaan. Ya. Contoh misalnya Bapak punya motor, Pak Imam punya motor Harley, dulu punya motor Harley. Iya, dulu. Nah, dulu itu keterkaitan dengan waktu. Sedangkan segala sesuatu yang terikat dengan waktu itu sifatnya huduth, sesuatu yang baru atau sifatnya makhluk. Ya. Kapan? Dulu. Berarti kan ada permulaan. Itu sifatnya makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sifat
Qidamnya Allah Subhanahu wa taala ini tidak sama dengan qidamnya makhluk. Ya, qidamnya Allah Subhanahu wa taala ini namanya qidam dzatiyun, yang tidak diawali dengan ketiadaan. Kalau adanya kita, ya, wujudnya kita ada di dunia ini diawali dengan ketiadaan. Ya. Adanya kita di dunia ini pada hakikatnya ini bukan ada, ya, tetapi diadakan. Kenapa? Karena sebelumnya kita tidak ada, kemudian menjadi ada. Nah, ini namanya qidamnya ghairu lidzatih, ya, berbeda dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka begitu pula sifat yang ketiga yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, yaitu baqa. Apa artinya baqa secara bahasa? Baqa artinya kekal, abadi. Ya, kalau dijelaskan di dalam Tijan Daruri, wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa, maka wajib dalam hak Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat baqa, yaitu kekal. Wajib, ya, yang namanya Tuhan itu wajib baqa, wajib kekal. Wa ma'nahu, apa itu artinya? Artinya adalah annahu ta'ala la akhiru lahu, ya, annahu ta'ala la akhira lahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki akhir. Ya. Atau kalau kita definisikan wujudnya Allah Subhanahu wa taala, keadaannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak diakhiri dengan ketiadaan. Tuh. Seperti itu memahaminya, ya. Wa dalilu ala dzalika annahu law kana faniyan, dan dalil aklinya bahwasanya Allah memiliki sifat baqa, yaitu annahu law kana faniyan, kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala itu tidak baqa, tidak kekal, atau lawannya yaitu fana, rusak, hancur, sementara, nah, itu fana, lakana haditsan, maka Allah Subhanahu wa taala itu berarti baru, dan baru itu sifatnya makhluk, ya, wa huwa muhal, sedangkan hadis itu atau huduf itu sifatnya makhluk, maka itu jelas mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka baqa'nya Allah Subhanahu wa taala, kekalnya Allah Subhanahu wa taala ini tidak sama dengan kekalnya manusia, dengan kekalnya makhluk. Disebut dengan dzatiyun, sama seperti sifat qidam. Ya, qidam, ada qidam dzatiyun, ada qidam zamaniyun, ada qidam idafun. Ya. Begitu pula dengan baqa. Baqa juga ada namanya baqa dzatiyun, baqa zamanun, dan yang ketiga yaitu baqa idafiyun. Apa itu yang disebut dengan baqa dzatiyun? Kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Dzatiyun itu apa? Yaitu sesuatu yang ada tidak diakhiri dengan ketiadaan, atau adanya Allah Subhanahu wa taala ini kekal selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Itu Allah, zatnya Allah. Beda dengan manusia. Bapak dulu 100 tahun yang lalu ada nggak, Pak? Nggak ada. Sekarang ada. 100 tahun kemudian mungkin masih ada nggak, Pak? Sudah tidak ada, insya Allah. Ya. Berarti Bapak abadi. Ya. Nah,
itu bukan zatiyun namanya, ghairu zatiyun. Kenapa? Karena adanya Bapa itu diakhiri dengan ketiadaan. Tapi Allah tidak. Adanya Allah Subhanahu wa taala tidak diakhiri dengan ketiadaan. Itu namanya baqa zatiyun. Yang kedua namanya baqa zamanun. Apa itu zamanun atau zamani? Yaitu sesuatu yang ada, sudah ada keberadaannya, permulaannya, atau dan sudah lama. Ya. Orang yang hidup di dunia ini yang paling lama siapa? Ada nggak? Ada orang yang hidupnya paling lama. Saya punya mertua masih ada hidup ibunya. Berarti apa namanya? Orang tuanya mertua umurnya udah 120 tahun. Ya. Nah itu kidam namanya, kekal, tetapi kekal yang zamanun. Kenapa? Lama. Ada akhirnya nggak? Tetap diakhiri dengan ketiadaan. Itu namanya zamanun. Ya, saya dengar ada lagi di sini Pak Imam di Cibarusah tuh. Ada juga ulama yang umurnya sampai 150. Ada. Ya. Ada juga di Banten tuh, siapa tuh? Mama siapa itu? Yang sudah tua banget itu. Ada, umurnya 130. Nah, kidamnya orang ini sudah lama. Maka disebut dengan kidam zamanun. Ya, Bapak sampai tahun berapa? Bapak mau sampai berapa? Gak tahu ya. Terserah Allah sajalah ya. Iya, terserah Allah sudah. Ya Pak ya. Bapak mau sampai kapan? Lama juga mungkin. Emang Bapak mau hidup selamanya di dunia Pak? Enak hidup di dunia? Masya Allah. Ya, sampai kapanpun usia kita, akhir kita, yang penting matinya husnul khotimah, itu yang penting. Ya, orang beriman itu Pak, menyambut kematian itu seperti menyambut hari raya tuh orang beriman. Tapi orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, itu menyambut kedatangan kematian itu dengan sifat takut. Nah, jadi kalau masih takut dengan kematian, perlu dipertanyakan imannya. Kenapa Pak? Berarti belum siap. Kenapa alasannya belum siap? Amalannya masih banyak yang itu ada sesuatu tuh yang bilang alhamdulillah itu. Masalah pribadi itu Pak ya. Iya. Ya. Nah, itu namanya kidam zamanun. Ya. Maka kidam zamanun ini bukan kidamnya Allah, tapi kidamnya selain Allah atau kidamnya makhluk. Kidamnya alam raya ini. Ya. Allah menciptakan matahari, menciptakan langit, menciptakan bumi, ciptaan makhluk, ya masih ada sampai sekarang. Tapi suatu saat Allah akan hancurkan semuanya. Ya, namanya kidam zamanun. Ada lagi yang ketiga namanya kidam baqo idofi. Apa baqo idofi itu? Yaitu sesuatu yang ada lebih lama atau lebih dahulu daripada yang lain. Akhirnya itu paling akhir. Tadi yang usianya 130 itu sudah punya anak, punya cucu, punya cicit. Anaknya sudah meninggal Pak Imam. Cucunya ada juga yang meninggal, tapi dianya masih hidup. Kekal nggak namanya? Kekalnya dia itu, ya, tetap dia tergantung kepada waktu, tetapi disandarkan kepada yang lainnya, anaknya, cucunya. Nah, kekalnya dia itu, yang mungkin paling akhir itu, meskipun diawali dengan
meskipun misalnya ada yang istilahnya setelah beliau, anak, istri, atau mungkin istilahnya cucu sudah meninggal dunia sedangkan dia itu masih hidup, nah ini disebut dengan idofiyun. Nah, maka bakonya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bako dzatiyun. Maka bako zamanun dan idofiyun ini bakonya makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya Pak ya? Cara memahami sifat Allah bako itu ya demikian. Artinya tergantung kepada pembagian daripada bako tersebut. Kemudian lawan daripada sifat Allah bako yaitu sifat fana. Ya. Lawan daripada sifat bako ini adalah sifat fana. Artinya akan hancur, rusak. Tidak ada makhluk di dunia ini yang kekal, nggak ada. Itu saya katakan tadi di awal. Meskipun Allah menciptakan langit, menciptakan matahari, bintang-bintang, galaksi, Andromeda, bumi, selama-lamanya pasti suatu saat pasti akan hancur. Itu sifatnya dunia ini fana, nggak ada yang kekal. Semuanya, ya. Dari benda-benda yang terbesar sampai yang terkecil pasti fana. Tidak ada yang abadi, yang kekal, nggak ada. Mobil fana, kenapa? Pasti suatu saat akan rusak. Motor fana, suatu saat akan rusak. Kita fana, suatu saat pasti akan mati, ya kan? Artinya rusaknya, kalau rusaknya manusia sakit, setelah sakit mati. Rusaknya atau fananya mobil, suatu saat dia akan, entah itu mesinnya akan turun mesin atau apa, suatu saat akhirnya mesin jadi rongsok, itu rusaknya. Fananya mobil, fananya motor juga sama, ya. Fananya baju, fananya HP, fananya tas, fananya apa, semua itu pasti fana, suatu saat pasti akan rusak. Itu sifatnya dunia atau sifatnya alam, sifatnya makhluk, ya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ini mustahil disifati dengan sifat fana, ya. Karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala ini memiliki sifat fana, berarti dia tidak pantas jadi Tuhan. Ya, ada kan Tuhan yang fana? Ada nggak Tuhan yang fana? Lahir dari seorang ibu, kemudian dewasa, besar, habis itu mati. Pantas nggak jadi Tuhan, Pak? Masa Tuhan mati? Pantas nggak jadi Tuhan? Ya nggak pantas. Ya, sebab Allah memiliki sifat kidam. Ya, adanya tidak diawali dengan ketiadaan. Maka Allah juga pasti memiliki sifat bako. Adanya tidak diakhiri dengan ketiadaan. Allah memiliki sifat kidam, maka wajib pula Allah memiliki sifat bako. Seperti itu. Apa dalilnya? Ada dalil nakli, ada dalil akli. Kalau dalil naklinya, Allah Subhanahu wa ta'ala jelas di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah berfirman, banyak sekali firman-firman yang berkaitan tentang bakonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang paling terkenal yaitu mungkin sering kita baca, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Tuh. Ini bukan hanya dalil tentang sifat baqo, sifat kidamnya Allah juga.
Sebab di dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwal awwal", dialah yang awal, "wal akhiru", dan dialah yang terakhir, "wal zahiru", dan dialah yang zahir, "wal batinu", dan dialah yang batin, "wa huwa bikulli syai'in alim", dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Di dalam ayat ini yang dimaksud dengan huwal awwalu di sini artinya yang terdahulu, ya, terdahulu sekali wujudnya dengan tanpa didahului dengan ketiadaan. Ya, ulama menafsirkan huwal awwalu, dialah Allah yang wujudnya tidak diawali dengan ketiadaan. Wal akhiru, dialah Allah yang kekal selama-lamanya sesudah rusaknya segala yang maujud. Ketika alam raya ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau alam ini akan rusak, Allah tetap kekal. Ya, bukan berarti wal akhir itu Allah berakhir, bukan. Artinya setelah alam raya ini rusak, maka Allah Subhanahu wa taala tetap ada, kekal selama-lamanya dengan apa? Sifat maujudnya. Wa dhahiru, ya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha Dhahir, bahwasanya bekas-bekas ciptaannya merupakan bukti yang zahir atau terang tentang wujudnya Allah. Zahir. Setelah Allah Subhanahu wa taala hancurkan alam raya ini, langit, bumi, galaksi, semuanya, matahari, makhluk-makhluk dunia, kiamat, maka rusaknya alam raya ini menunjukkan bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa taala tetap ada, zahir, secara zahir. Wal batinu, begitu pula apa batin kalau ditafsir oleh para ulama, yang tersembunyi. Maksudnya bahasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak dapat dicapai oleh panca indera dan tidak dapat diliputi oleh akal pikiran. Zatnya Allah Subhanahu wa taala itu batin, tidak nampak, gaib, maka tidak bisa dicapai dengan panca indera. Begitu pula tidak mampu akal kita menggambarkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Sebab jelas dikatakan oleh para ulama pada pertemuan yang lalu, segala dibalika yang terbesit di akalmu tentang zat Allah Subhanahu wa taala, maka yukhalifu, itu sudah pasti bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah nggak gambarin tentang zat Allah, Pak? Nah, Bapak misalnya gambarin Allah itu punya tangan, punya mata, punya telinga, tingginya sekian, rambutnya kayak gini, maka itu pasti bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-batin ialah yang maha batin, ya. Ada juga dalilnya kullu syai'in halikun illa wajhahu. Ya, bahwasanya segala sesuatu pasti akan binasa illa wajhahu, kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala kekal selama-lamanya, dia tidak akan hancur. Itu dalil tentang nadil akli. Kalau dalil aklnya, dalil secara akalnya dijelaskan di sini, wa dalilu ala dzalika annahu law kana faniyan lakana haditsan, ya. Dalilnya apabila Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat baqa, berarti Allah Subhanahu wa taala itu bersifat hudus atau fana, bersifat fana. Kalau Allah tidak disifati dengan sifat kekal, maka Allah bersifati sifat fana. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu fana, berarti Allah Subhanahu wa taala itu hudus, perkara yang baru. Sebab yang namanya makhluk itu pasti perkara yang baru, ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala bersifat kudus baru, maka pasti Allah Subhanahu wa taala butuh kepada yang memperbaruinya. Dan yang memperbaruinya ini butuh lagi kepada yang memperbaruinya lagi.
yang memperbaiki lagi butuh lagi kepada yang memperbaiki terus menerus, maka ini disebut dengan tasalsul. Ya, jadi berurutan terus menerus. A diciptakan oleh B, B diciptakan oleh C, C diciptakan oleh terus nggak ada akhirnya. Ini namanya tasalsul. Tasalsul itu sifatnya makhluk. Ya, tidak ada akhirnya terus menerus. Kalau seandainya ada akhirnya, maka A diciptakan oleh B, B diciptakan oleh B, B diciptakan oleh E diciptakan oleh A lagi terus. Nah, ini disebut dengan daur. Ya, itu sifatnya makhluk begitu. Jadi perkara yang kudus itu pasti ada yang perkara yang baru pasti ada yang membarunya. Dan perkara yang membarunya membutuhkan kepada yang baru membarunya lagi terus menerus. Ya, jadi kalau perkara kudus pasti memiliki sifat apa namanya tasalsul, yang kedua daur. Masih ingat nggak kemarin? Nah, itu sifat makhluk yang seperti itu. Ya. Maka kalau Allah Subhanahu Wa Taala membutuhkan yang baru, maka akan timbullah daur atau tasalsul. Sedangkan daur dan tasalsul itu hukumnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala mustahil. Masya Allah. Paham ya Pak ya? Tuh, sepintas seperti itu kurang lebih pembahasan berkaitan tentang sifat yang ketiganya Allah Subhanahu Wa Taala, sifat baqa. Ya. Apa baqa sifatnya? Artinya apa baqa? Ayo. Apa baqa artinya? Kekal. Definisinya adanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak diakhiri dengan ketiadaan. Tuh. Kalau kidam, adanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak diawali dengan ketiadaan. Tuh. Paham ya Pak ya? Masya Allah. Cukup ya? Sampai sini aja. Ini saya masih ada tugas lagi nih Pak Imam. Suruh mimpin tahlil, ada yang meninggal di Telajun. Jadi mungkin sayanya kayaknya nggak isa di sini. Ya. Cukup sampai sini aja, bisa dipahami ya sifat tentang baqo. Nanti kita nazom yang keberapa? Yang ke-23 sampai ini. Jadi kesimpulannya ya kita simpulkan supaya lebih paham lagi ya. Di situ dijelaskan la yusabu bil adam, dan tidak dicampuri dengan ketiadaan. Ya. Jadi ada yang tidak bermula dan tidak berakhiran. Nih ya, ada yang pertama nih, ada yang tidak bermula dan tidak berakhiran. Siapa itu? Allah. Tidak memiliki awalan, tidak memiliki akhiran. Yang kedua, ada lagi yang tidak bermula tapi ada akhir. Ya, tidak bermula tapi ada akhir. Apa itu? Ketiadaannya kita. Ketiadaannya kita ini tidak ada akhirnya. Ya. Kita nanti mati, Pak. Ya. Nah, itu permulaannya. Apakah manusia kemudian dia akan berakhir? Tidak. Bermula tapi tidak berakhir. Ya, tetap kita nanti akan kekal ruh kita, entah nanti di surga atau di akhirat. Maka ada yang tidak bermula, ya, ketiadaannya kita ini tidak ada akhirnya. Yang ketiga, kesimpulannya apa? Ada yang bermula dan berakhir. Apa yang bermula dan berakhir? Makhluk. Seluruh makhluk ini ada permulaannya, awalannya, dan suatu saat pasti akan ada akhirnya. Yang keempat terakhir, kesimpulannya apa? Ada permulaan dan tidak ada akhir. Ayo, ada permulaannya, yaitu dimulai diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak ada akhir. Hampir sama kalau Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalau ini ada awalnya, ada akhirnya. Apa? Apa para Reno? Akhirat, surga, neraka, kenikmatan surga itu tidak ada akhirnya.
Berarti kalau begitu surga, neraka itu kekal dong, bako, bener nggak? Ya, surga neraka kekal, tetapi kekalnya surga dan neraka itu bukan secara dzati, tetapi dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekalnya surga, kekalnya neraka ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu pula kenikmatan surga, orang yang dimasukkan ke dalam surga selama-lamanya Pak di dalam surga berada dalam kenikmatan. Tapi kalau berada di neraka gimana? Kalau di neraka gimana? Tergantung. Ya, kalau orang itu beriman, orang yang fasik, orang munafik, atau katakan istilah orang-orang ahli maksiat, maka dia akan mampir dulu di neraka, dicuci dulu di neraka. Setelah habis dosa-dosanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Nggak kekal kalau orang beriman, ya Pak. Ya, makanya jangan sampai mati nggak dalam keadaan beriman, jangan. Ya. Tapi kalau orang kafir, ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Dan orang-orang syirik, orang-orang kafir selain Islam, khalidina fiha abada, dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Masyaallah. Tuh kesimpulannya itu saja. Ya. Tapi kalau kenikmatan di surga kekal. Kalau kesiksaan di neraka tergantung. Ya, Bapak mau yang mana? Yang mana? Mau yang mana? Mau kekal di surga? Ya dari sekarang, ya. Iya kekal, nggak usah mampir dulu ke neraka, maksudnya gitu kan? Ya harus persiapan dari sekarang. Ya, Masya Allah. Baik, ini saja pembahasan kita tentang sifat bakonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti kita akan lanjutkan kepada nazam yang ke-24, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf ini saya nggak bisa ini dulu ya. Saya langsung jalan saja lah insya Allah. Pak Darman kemana? Masih di jalan. Ya udah nanti nonton aja videonya insya Allah ya, biar nggak ketinggalan. Baik, ini saja. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.